Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang keutamaan memelihara anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa orang-orang yang berkeliling menolong anak yatim dan ibunya, menolong anak yatim dan ibunya, maka ketika dia berkeliling dianggap perjalanan itu seperti mujahid fi sabilillah, dan dia mendapatkan pahala selain pahala seperti jihad di jalan Allah, dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang hari dan seperti orang yang bangun salat tahajud atau qiyamul lail sepanjang malam. Ini dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kemudahan untuk melakukan perkara seperti itu. Kita sambung masih dalam bab yang sama. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Urwah bin Zubair. Beliau berkata bahawa Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah pernah berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Aku pernah didatangi oleh seorang ibu yang membawa dua orang anak perempuan bersamanya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Lalu ibu itu meminta sesuatu dariku untuk makan, dan ini di Madinah adalah perkara yang biasa. Banyaknya orang miskin, tapi mereka bukan bermakna hidup mereka sempit. Mereka miskin rata-rata dari golongan muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah, yang tidak membawa harta apapun. Sampai di Madinah mereka berubah kehidupan ekonominya menjadi miskin, sehingga mereka disebut dengan Ahlus Sufah. Mereka tinggal, diizinkan Nabi membuat kemah-kemah di sekitaran masjid Nabi, di halaman masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan muhajirin ini banyak yang miskin. Tapi walaupun begitu, mereka tidak merasa bahawa mereka dizalimi oleh Allah. Tidak. Kemiskinan itu mereka jalani, dan itu menjadi sebuah
kabar gembira bagi mereka karena mereka yakin bahawa mereka akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Kalau orang miskin itu dari golongan muhajirin, kata Nabi, nisfu am, jadi 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, golongan orang miskin dari muhajirin ini lebih dahulu masuk surga. Itu kelebihan mereka. Maka mereka tidak sedih dengan kemiskinan. Cuma kalau enggak ada, ya terpaksa meminta. Mengemis dilarang. Mengemis itu sebenarnya perbuatan terlarang, tapi dibolehkan mengemis di saat benar-benar sudah jatuh ke dalam kebutuhan yang tidak mungkin ditolak lagi, maka baru dibolehkan mengemis. Meminta sesuatu dari orang di saat kita benar-benar tidak tahu lagi mau ke mana. Nah, jadi ibu ini membawa 2 anak perempuannya datang ke rumah Nabi, iaitu tempat Nabi dan Aisyah tinggal, dan dia meminta sesuatu dari Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, aku tidak mendapatkan apapun di rumah kecuali hanya sebutir kurma. Hanya sebutir kurma. Begitu yang ada di rumah Aisyah. Fa'ataituha, kuberikanlah kurma itu kepada ibu itu. Faqasamatha baina ibnatayha. Lalu ibu itu setelah mendapatkan satu kurma, beliau membagi kurma itu menjadi 2 dan diberikanlah kepada kedua anaknya yang perempuan tadi. Summa qamat fa kharajat. Lalu ibu itu keluar dari rumah Aisyah. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadastuhu. Tidak lama kemudian Nabi pulang ke rumah. Berarti tadi waktu kejadian ibu itu dengan anak perempuannya itu tidak ada Nabi di rumah. Nah, setelah itu barulah Nabi pulang ke rumah. Lalu aku menceritakan kisah itu, yaitu kisah seorang ibu yang mengemis diberikan satu kurma, lalu kurma itu dibelah 2 untuk makan 2 anaknya, sedangkan dia sendiri tidak makan. Faqal, setelah mendengarkan ceritaku, Rasulullah berkata, man yali min hazihil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kullahu sitran minan nar. Barang siapa yang menafkahi atau melindungi anak-anak perempuan ini, dan dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan ini, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang bagi orang yang memeliharanya untuk masuk ke neraka. Ini hadis sahih, janji Nabi kepada mereka yang memelihara anak perempuan yang yatim. Nah, ini ceritanya ini adalah cerita seorang ibu yang ditinggal suaminya, lalu punya anak 2 orang perempuan, anak yatim. Nabi ingin mengatakan bahawa ibu itu rela tidak makan demi memelihara kedua anaknya ini. 2 anaknya ini ya tentu anak yatim karena ditinggal oleh ayahnya. Padahal yang diberi cuma kurma yang dibelah 2. Tapi Nabi langsung mengatakan yang memelihara anak yatim dari kalangan perempuan, karena kisah ini kebetulan perempuan, maka anak-anak yatim yang perempuan itu akan menjadi penghalang bagi yang memeliharanya daripada api neraka. Maka lihatlah Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana keadaan dan kelebihan orang-orang yang memelihara anak yatim. Mungkin kita kalau belum yatim, kita tidak terlalu merasa bagaimana perasaan
keadaan. Kita kalau sudah ditinggalkan dari kecil, barulah kita terasa. Karena kita akan kehilangan seorang ibu juga. Jadi kalau kehilangan ayah, itu tanda-tanda kita akan kehilangan seorang ibu di rumah. Dulu waktu ada ayah, ibu bisa bermanja-manja di rumah dengan kita. Tapi begitu tidak ada lagi ayah, otomatis ibu itu akan meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Walaupun sebenarnya yang harus memberi nafkah adalah wali daripada ayahnya. Seharusnya kalau ada kakek dari ayah, maka kakeklah yang memelihara cucu dan memberi nafkah, bukan ibu. Kalau tidak ada kakek, maka abang ayah atau adik ayah, wali dari pihak ayah. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, wa 'alal warisi mislu zalik, bahawa wali yang mendapatkan garis waris, maka dialah yang mengganti seorang ayah. Masalahnya sekarang wali tidak lagi memperhatikan masalah itu. Waktu bagi warisan, wali datang. Kalau tidak ada warisan, wali dipeluang. Ini yang menyedihkan hari ini. Banyak sekali hari ini abang dari ayah yang yatim, tidak mau melihat keponakannya. Adik dari ayah yang kaya, adik-adik ayah kaya, tapi tidak mau dia melihat keadaan yatim dari keponakannya. Padahal merekalah yang wajib tanggung jawab, bukan ibu. Jadi bukan istri dari almarhum. Istri daripada almarhum tidak pernah dibebankan untuk memberi nafkah dalam hukum. Tidak ada sama sekali. Makanya Rasulullah ketika mengatakan tentang ibu ini memberi makan 2 orang anak yatim perempuan, itu karena posisi dia bukan lagi seorang yang wajib nafkah, tapi dia sedang memelihara anak dari suaminya, dan suaminya telah tiada. Orang yang berjuang memelihara anak yatim, maka dijamin neraka tidak akan menyentuhnya, karena anak yatim itu yang akan menjadi penghalangnya untuk masuk neraka. Maksud jadi penghalang bukan anak yatim itu idang bak pintu neraka, jih yang tetung gedanyo yang selamat. Bukan anak yatim itu yang terbakar dia kita selamat, enggak. Gara-gara memelihara anak yatim, disebabkan pelihara anak yatim, neraka tidak menyentuh kita. Itu janji. Dan jangan pernah ragu dengan janji Allah dan Nabi. Kalau dengan manusia biasa kita boleh ragu, Pak. Setelah berjanji aspal tidak dibuat-buat. Setelah berjanji yang katanya mau buat ini, mau buat itu, ternyata tidak ada. Malah yang tidak dibutuhkan yang dibuat. Kan? Itu janji manusia. Sebelum terpilih, janjinya akan membangun masjid, kasih sajadah ke masjid. Begitu sudah terpilih, masjid-masjid dia tidak tahu lagi di mana. Itu banyak janji manusia. Tapi janji Allah dan Nabi tidak pernah diingkari. Nah, ini kelebihan orang yang memelihara anak yatim berikutnya. Jadi yang kemarin kita bahas, dia dapat dianggap berjihad fi sabilillah, lalu dia dapat pahala seperti salat sepanjang malam dan seperti orang puasa sepanjang hari. Malam ini kita dengarkan janji lagi dari Nabi bahawa yang memelihara anak yatim akan diselamatkan dari api neraka. Kemudian janji berikutnya, hadis dari Ummu Sa'id bin Murrah Al-Fihri an abiha, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain atau kahazihi wa hazihi, wa qala bi asbu'aihi as-subabah wal wusta. Nah, ini janji berikutnya. Kata Nabi, aku dan orang yang memelihara anak yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di satu surga. Jadi ini dijamin anak
orang yang memelihara anak yatim akan bersama Nabi di dalam surga. Bagaimana dekatnya? Kahataini, kata Nabi, seperti dua jariku ini, seperti dua jariku ini, yaitu as-subabah wal wusta. Jadi subabah jari telunjuk, al-wusta jari tengah. Jadi seperti begini, berarti tidak ada jari lain yang menghalangi. Ini maksudnya begitu dekatnya para pemelihara anak yatim dengan Nabi. Kalaupun satu surga, rumahnya mungkin berdampingan dengan rumah Nabi. Itu pemelihara anak yatim. Oh, banyak sekali yang pelihara anak yatim, semua mereka akan berdekatan dengan Nabi. Nabi yatim, Nabi merasakan bagaimana pahitnya menjadi anak yatim. Makanya Nabi sangat mengagung-agungkan orang yang memelihara anak yatim. Ini janji ketiga. Jadi selain daripada diamankan dari neraka, dijamin masuk surga, satu komplek dengan Nabi, tidak akan terpisah jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada hadis yang lain, yaitu dari Abu Bakar bin Hafs, anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khawanihi yatimun. Jadi kata Abu Bakar bin Hafs, Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab, itu kalau makan tidak pernah beliau makan di satu meja kecuali pasti ada anak yatim yang dibawa bersamanya. Jadi Abdullah bin Umar ni itu orang yang paling suka meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya Umar bin Khattab, beliau sampai dijuluki peniru Nabi. Apapun beliau tiru, cara Nabi berjalan, cara Nabi begini, sampai pernah kita kabarkan Nabi kencing di satu tempat kalau menjadi musafir, dia pun enggak mau kencing tempat lain kecuali di tempat Nabi kencing setelah Nabi meninggal. Begitu cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikabarkan oleh orang atau sahabat yang lain, beliau kalau makan di satu meja makan tidak pernah meninggalkan kesempatan itu kecuali pasti yang makan bersamanya adalah anak yatim. Ini menunjukkan cintanya dan besarnya harapan untuk masuk surga melalui memelihara anak yatim. Berikutnya ini ada beberapa hadis yang memang berhubungan, saling berhubungan. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca di malam ini yaitu masih masalah anak yatim. Hadis dari Abdurrahman bin Abza qal. Jadi ini asar ini bukan perkataan Nabi tapi perkataan sahabat. Salah satu sahabat berkata, kun lil yatimi kal abi ar-rahim. Jadilah engkau seorang bapa, seorang ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Wa'lam annaka kama tazra' kazalika tahsud. Ketahuilah apa yang engkau tanam itulah yang engkau panen. Jadi ini nasihat dari sahabat. Kita ini kan sedang bercocok tanam di dunia ini, panennya nanti di akhirat. Maka kita tidak panen di dunia, oleh karena itu pahala kita tidak nampak di dunia. Apa yang kita buat disembunyikan Allah, dan kita hanya disuruh percaya saja bahwa kita ada pahala. Bapak pergi ke masjid ada pahala, setiap langkah dari rumah menuju ke masjid itu berpahala. Maka diutamakan untuk berwudu di rumah. Bapak Ibu, dalam hadis Nabi mengatakan
Barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu pergi ke masjid, setiap langkah dihitung pahala, ditinggikan derajat, lalu dihapuskan dosa setiap langkah kaki. Maka bagusnya kalau pergi ke masjid, wuduknya di rumah. Itu lebih utama. Walaupun tidak mengapa kalau wuduk di masjid. Nah, berpahala, tapi mana pahalanya? Nggak nampak, Pak. Pahala itu ada, tapi tidak nampak, tidak diberitahu di mana kedudukannya. Karena kita nggak butuh pahala itu di dunia. Di dunia ini kalaupun diberikan pahala, toh kita akan meninggalkannya. Pasti kita mati meninggalkan pahala itu. Maka biarkan pahala itu untuk akhirat. Di sanalah kita membuka tabungan kita. Begitu juga yang dimaksud di sini nasihat sahabat, jadilah engkau seorang ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Apa yang engkau tanam nanti engkau akan panen. Maksudnya panenlah pahala dengan memelihara anak yatim. Nasihat singkat tetapi perlu kita renungkan sangat dalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi ketika menasihati tentang melihara anak yatim itu kan memakai kalimat kafala. Ya. Kafala itu menanggung nafkahnya. Menanggung nafkah itu tidak sekali tapi berkali-kali. Sebagaimana dia makan berkali-kali, begitulah kita menanggung anak yatim berkali-kali. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa kita sudah mendapatkan janji ini kalau hanya memanggil anak yatim setahun sekali untuk kita kasih amplop lalu kita foto. Nyan kenyan but kantor-kantor dalam Ramadan, kenyan kantor-kantor itu dalam Ramadan kerjanya itu. Jadi nanti sambil buka puasa terakhir malam ke-20 Ramadan itu anak-anak yatim di kampung dipanggil kan, kemudian disediakan apalah hadiah, kain sarung, nanti diberi amplop apakah 100.000 per orang. Tapi itu cuma setahun sekali, itu pun wajib foto. Kalau enggak difoto enggak sah, harus dilaporkan ke pusat, kami ada kegiatan ini. Jangan mengira bahwa itu sudah menjadi kafil yatim. Lalu kita membangga-banggakan diri mengatakan, nah ada saya pelihara anak yatim. Padahal kita cuma kasih setahun sekali. Untung-untung kalau dengan uang sendiri dapat sedekah. Kalau pakai uang kantor yang masuk surga, bukan kita, Pak. Kantor nanti yang ada di samping rumah Nabi, kantor kita, yang kita entah di mana. Maka ini perlu difahami lebih dalam. Kafil itu memelihara dengan menyambung kebaikan. Jadi kalau pelihara anak yatim tu, walaupun tidak mesti kita angkat ke rumah, karena saya sudah pernah bilang kalau kita bawa ke rumah malah timbul masalah baru. Apalagi kalau dia perempuan sudah mulai membesar begitu kan, sudah mulai menanjak besar, malah timbul masalah karena dia bukan mahram kita. Kecuali yang kita bawa keponakan yang yatim itu tidak mengapa. Tapi kalau anak orang sebaiknya jangan pelihara di rumah, Pak. Dia pakai anduk, kita tidak boleh melihat auratnya. Kita pakai anduk, dia pun enggak boleh lihat karena enggak ada hubungan apa-apa. Apalagi kalau sempat jatuh anduknya, yang kiamat, Pak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, enggak usah bawa ke rumah, biarkan dia tinggal bersama ibunya. Apa tugas kita supaya bisa bersama Nabi dalam satu surga? Pelihara. Tiap-tiap bulan kasih 300.000. Kasih 300.000. Oh, enggak mau kasih uang, takut diambil ibunya merokok. Contoh, hai kena tiro dua mak merokok. Kalau takut begitu, belikan beras tiap bulan. Belikan satu papan telur ayam, jangan telur puyuh. Ni ablo bau puyuh pula ada. Telur ayam belikan minyak goreng kira-kira 200-300 ribu tiap bulan.
kita niatkan supaya dia makan aman bersama ibunya. Kalau kita khawatir uang itu digunakan bukan pada tempatnya. Tapi kalau kita yakin, kasih uang. Oh, kita mau cara lain, kita datangi sekolahnya, kita tanya berapa orang anak yatim, kita tanggung SPP anak yatim, itu pun disebut memelihara. Jadi menafkahi kebutuhannya yang primer, yang dia wajib dia dapatkan, itulah orang yang dianggap akan bersama Nabi di dalam surga, dan anak yatim itu menjadi penghalang kita untuk masuk neraka. Jadi kembut siga merempok, sekali ketemu sama anak yatim kasih 50,000, lalu kita update status, alhamdulillah ya Allah, aku telah terhalang dari api nerakamu. Yang tiga tak kaya 50,000. Tidak begitu Bapak Ibu. Surga itu tidak begitu mudah masuk dengan 50,000. Surga itu masuk dengan perjuangan. Allah telah mengatakan, afahasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira begitu mudah masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang paling kuat jihadnya dan paling sabar hidupnya. Jadi jangan kira masuk surga dengan sekali sedekah masuk surga. Enggak. Disuruh berjihad, itulah jihad. Begitu keluar gaji, pisahkan, kasih tahu sama istri. Ya, ini antar ke anak yatim, itu antar. Yang ini antar. Kalau anak yatim itu punya mamaknya yang masih lumayan menarik, sebaiknya istri yang antar. Baik tak ditanya apa. Biar istri yang antar. Karena kalau diantar sama kita, nanti istri kita yang jadi yatim di rumah. Kita terus pelihara ibu anak yatim, istri kita yatim di rumah, suaminya enggak pulang-pulang lagi. Nah, biarkan istri, jadi jangan timbul fitnah. Sekaligus istri dapat pahala dengan sedekah yang kita beri. Jadi pendidikan memelihara anak yatim ini adalah pendidikan yang penuh dengan perjuangan. Kadang-kadang ada orang sekali kasih tapi enggak kasih lagi. Misal dia pelihara anak yatim sekali, hijau SPP 3, habis itu berikutnya dia enggak mau peduli lagi. Oh, mukanya enggak tahulah kalian, coba carilah bantuan dari yang lain. Berarti kita tidak berjuang untuk mendapatkan surga. Ini yang perlu kita camkan. Jadi jangan terlalu cepat merasa menjadi pemelihara anak yatim kalau perjuangan kita cuma seujung kuku. Sudah 10 tahun cuma 200,000 kita kasihkan anak yatim. Enggak apa, tidak begitu ceritanya. Jadilah kafil, yaitu yang memelihara dengan bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Karena ini benar-benar perkara yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya anak-anak yatim ini. Sekali lagi diingat, anak yatim itu dalam timbangan hukum itu disebut yatim, yaitu ketika mereka belum baligh. Disebut yatim ketika mereka belum baligh. Kenapa baligh yang jadi pertimbangan? Karena dulu anak-anak yang sudah baligh itu sudah mulai mencari nafkah sendiri. Tugas kita selesai sampai dia baligh. Sekarang kita sudah mulai manja. Kita sekarang kalau belum selesai S1 itu belum berusaha untuk cari kerja, berusaha untuk menghidupi diri, enggak. S1 masih di bawah ketiak ayah ibunya. Bahkan ada yang sudah S3 masih di bawah ketiak ayah ibunya. Cok doktor, telepon kampung, ayah hanti peng tinggal cok doktornya, cok doktor. Sudah S3 tapi masih cari dari ayah dan ibu. Hidup itu tidak begitu. Makanya orang tua itu wajib memberi nafkah sampai batasnya baligh untuk anak laki-laki. Dalam hukum kita wajib kasih nafkah untuk anak laki-laki itu sampai baligh saja. Oh, rupanya dia belum mampu, maka berikutnya kita kembali memeliharanya, maka itu bertambah kebaikan kita. Berarti kita yang enggak wajib lagi masih kita tanggung. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang paling penting kita perhatikan adalah anak yatim yang belum baligh. Karena di situ dia butuh betul dengan
bantuan, ya. Apalagi kalau betul-betul miskin, yatim miskin. Yatim yang kaya itu boleh kita abaikan sementara, karena yatim itu paling butuh adalah bantuan nafkah. Tapi kalau yatim yang dapat warisan meledak-ledak apa warisannya, itu boleh kita abaikan. Cari yatim yang miskin.